Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Wiryo, semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan, disertakan umur panjang, rezeki yang melimpah. Amin. Kali ini saya bersama kameramen saya, Bang Pendi, berkesempatan ngobrol santai atau ngobrol membahas tentang apa, genai tentang dunia merpati bersama Mas Aang Avandi dari tim Putra Kahuripan BF. Oke guys, gimana keseruannya bareng Mas Aang? Langsung aja kita mulai ngosan ini biar kalian penasaran atau enggak penasaran. Oke Mas, seperti biasa Mbak Maria sudah memberikan teks gitu. Jadi saya baca aja. Oke Mas, buat Mas Aang, awal mula terjun di dunia merpati Mas, sampai sekarang ini kalau boleh tahu ceritanya gimana Mas? Ya, ceritanya perkenalkan dulu, saya Aang Avandi dari Putra Kahuripan BF. Joki saya itu namanya Mas Pleci, pelepas saya namanya Mas Jambul, Jambuliser. Terus untuk pendampingnya dari saya itu ada Mas Kempes, Mas Catur, Mas Cing, sama Pak Wek untuk yang bagian kandang. Terus awal mula kita terjun di dunia merpati balap itu tahun 2014. Dari kita awal mula itu bermain 2014. Ketika bermain tuh kita berawal dari nol. Dari kita itu nggak tahu apa-apa yang namanya burung fit itu gimana, suplemennya apa, itu kita semua tidak tahu. Kita hanya bermodalkan, oh saya dulu dari kecil itu suka merpati, ya udah, oh saya suka, ya udah kita belajar sedikit-sedikit, nanti yang penting kita telaten, semangat, akhirnya bisa seperti ini. Ya. Oke, untuk pemilihan nama Putra Kahuripan Mas, mungkin atau ada arti atau cerita di balik pemilihan nama tersebut? Putra Kahuripan BF itu kan kandang saya, itu lokasinya kan di dukuhnya itu Kahuripan. Desanya itu Keranggan, kecamatannya Pulanharjo. Jadi kita itu memilih nama Putra Kahuripan itu yaitu timnya itu tim Putra dari Kahuripan. Jadi kalau Kahuripan nama Dukuh, harapan saya itu secara pribadi itu kalau Kahuripan itu dulu kan kerajaan yang mungkin dikenal, udah banyak yang tahu lah. Kita filosofinya mengambil itu biar kita bisa menjadi besar seperti itu. Gitu. Oke guys. Oke, nah mengenai tim Putra Kahuripan ini kan tahun lalu jadi runner up anniversary Mas, dan akhir-akhir ini juga burung dari Putra Kahuripan banyak yang masuk pas Selekda dan Lomnas. Ikut ceritanya kok bisa sih Mas nyeting amunisi mantap banget itu? Oh iya, kebetulan puncak kita tuh di merpati balap tuh ya kita juara 2 runner up anniversary PPMBSI. Kebetulan itu rekor diikuti 1.100 burung waktu itu. Pelaksanaannya pun 2 hari ya, dari hari Sabtu nyampe Minggu di lomba utamanya. Kita itu ya modalnya satu itu modalnya semangat. Kita waktu itu sebenarnya waktu masuk final tuh prediksi kita juara karena burung kita ningganya jauh-jauh. Ketika final pun kita di depan, tapi ya namanya merpati, rezeki kita runner up, ya kalahnya jeblos nggak apa-apa. Itu udah harapan yang luar biasa karena kita ketika berangkat tuh tidak memiliki target untuk juara. Gitu. Berjuang dulu, hasil akhirnya pasrahkan kepada yang kuasa. Ya, kebetulan kan, itu waktu itu pasca anniversary itu hingga kemarin lomba di Solo tuh dari tim kita tuh nggak pernah yang lowong dari lomba utama. Jadi habis itu di Garut kita juga masuk 10 besar utamanya Bintang Kahuripan. Terus kita nasional di Pasuruan, burung kita sisa 35, kita masuk 1. Kemarin di Solo sisa burung kalau di Jogja itu Selekda kita nomor 1, juniornya Selekda itu Romoda. Terus yang waktu di Selekda Solo itu malah kita nomor 1, 2, 3. Jadi ketika Selekda Solo itu 1, 2, 3, kemarin di Nasional Solo pun kita masih bisa burung kita untuk 11 besar. Jadi sisa 11 burung kita kalah kan gitu. Siap-siap Mas. Terus misal Mas, untuk Sobat Wiryo atau saya pengen nyoba ambil atau mahar tenaan dari sini Mas, kira-kira budgetnya berapa nih kalau boleh tahu? Ini kan banyak yang di berita yang kemarin minta
150 pakai tembak dor atau pakai gimana gitu untuk menyikapinya Mas Aang sendiri. Iya, pada dasarnya sih kita kalau memilih burung tuh memilih dari kualitas. Kalau harga itu sebenarnya relatif. Jadi ya, ketika burung itu harganya kompetitif tapi bisa dipakai, harapannya kan begitu. Jadi kita ketika menjual dengan harga yang kompetitif pun burung itu pasti tidak asal-asalan. Bahkan ketika pengen yang prestasi, misal juara selekda apa-apa, kita jual nggak apa-apa, yang penting harganya cocok. Jadi kalau tergantung, kalau emang saran saya ketika udah dananya cukup, pengen punya burung berprestasi ya beli yang udah juara, minimal juara selekda lah, 10 besar, apa 5 besar kayak gitu. Tapi kalau emang harganya nggak ya mungkin dari trah yang burung juara itu bisa harganya lebih murah. Lebih murah gitu. Ya Mas. Ya. Jangan pernah melihat atau jangan pernah memiliki burung prestasi dengan harga murah, karena player yang hebat itu tidak dijual di online. Oke Mas, terus selama main atau terjun di dunia merpati, ini kan suka dukanya pasti ada dong. Monggo diceritakan Mas, apalagi pas waktu pandemi kayak gini. Banyak sih sebenarnya suka duka bermain di dunia merpati kan. Ketika yang paling utama, yang sulit tuh kita bangun tim. Jadi bangun tim itu harus dengan hal yang ekstra. Karena apa? Ketika seseorang yang profesional dipadukan dengan hal yang lain, karakter pribadinya itu tidak cocok, ya tim itu tidak akan mungkin jadi. Karena awal mula prestasi itu, kalau dari penilaian saya pribadi itu dari tim yang solid. Jadi ketika tim yang solid, saling mengisi, oh si A ini kok tidak bisa begini, si B bisa begini, oh dibilangin, saling mengisi. Otomatis nanti dengan tim yang solid, percaya yakin nanti burungnya pasti bisa mengikuti juara. Kan gitu. Kalau suka dukanya ya ketika punya burung kenceng ternyata karyawannya ada yang kurang fit, ada yang mungkin keluar, lah itu dukanya. Tapi kan ketika itu ya udah saya anggap itu adalah kita cobaan ya di main dunia merpati. Tapi saya yakin sebenarnya kan yang paling sulit itu untuk membangun tim. Ketika timnya itu udah kuat, solid, nanti burungnya pasti prestasi. Kekompakan lah ya Om. Ya. Yang utama. Kalau Putra Kahuripan sendiri Om biasa melatih di lapak mana ya? Kalau kita ngelatih mulai dari sejak awal sampai sekarang tuh di Lapak Nasional Sonorejo. Karena di Lapak Nasional Sonorejo itu udah banyak burung yang berprestasi di sana. Di sana juga ada tim-tim besar ya, ada Bisma, Napoleon, Top Song, SWAT, banyak lagi di sana. Jadi ketika kita punya burung, kita coba gandeng dengan burung tim-tim besar itu, kita bisa melihat kualitas burung tersebut. Oh, apakah mampu apa tidak di kelas yang lebih tinggi, khususnya untuk kelas yang nasional. Kan gitu. Arti mendewasakan karakternya. Iya, harus gitu. Jadi kalau monggo yang di sekitar Sonorejo, Lapak Sonorejo, mungkin ada burung yang kenceng, coba di situ. Dilatih, digandengkan dengan burung teman-teman yang di Sonorejo, nanti gimana? Kalau kualitasnya bagus, pasti di situ terlihat. Terlihat. Ya. Kalau burung itu bisa dipakai ke depannya. Ya, bisa dipakai ke depannya untuk nasional atau selekda ya. Selekda pasti di situ bisa terlihat. Dewasalah dengan membawa kedewasaan. Jangan dewasa tidak membawa apa-apa. Kasihan. Itu ya, untuk menanggapi persaingan di dunia merpati balap khususnya Klaten atau Solo sendiri, bagaimana menurut Om sendiri? Iya. Kalau kita pada prinsipnya kita tidak melihat persaingan, tapi kita lebih menguatkan tim. Oh, di mana dari mulai regenerasi kita, adakah burung yang mampu dan siap? Karena apa? Kalau kita melihat lawan, kecenderungan melihat lawan, nanti kita tidak bisa fokus dengan kekuatan kita sendiri. Kita bangun kekuatan saja, kita kuatkan untuk timnya, kita kuatkan playernya, kita ambil regenerasi yang bagus, pasti nanti akan stabil dan bisa bersaing. Buktinya ketika beberapa selekda kita selalu bisa mewakili, tim Putra Kahuripan itu selalu bisa mewakili. Kemarin di Seleknas Pasuruan, Romoda masuk 8 besar, terus kemarin di Nasional Solo, Romoda masuk 4 besar Seleknas, kan gitu.
Berarti emang kalau minderi kalau bisa dikurangi ya Om, Iya, artinya ya. iya. Artinya. Jangan dikurangi, dihilangkan. Hilangkan Ya. rasa minder itu. Ya, hilangkan saja mindernya. Iya. Kalau boleh tahu ya Iya. Om, adakah cita-cita atau pencapaian yang belum tercapai dari tim Putra Kahuripan? Kalau cita-cita sih sebenarnya kita relatif pengennya saya itu kita stabil. Jadi setiap tahun kita bisa masuk kalender, setiap gelaran nasional kita ada burung kita yang prestasi. Saya rasa kan udah di Putra Kahuripan tuh pernah juara nasional, di Pasuruan pernah, terus di Solo junior itu pernah, terus kemarin anniversary juara 2 juga pernah. Saya yakin semua udah bagus, tinggal kita mempertahankan dan gimana caranya tim kami tetap bisa kompak dan memiliki player-player dan bisa prestasi untuk di kancah nasional. Karena apa? Kita benar-benar tim dari yang kecil, saya yakin dimanapun dulu sebelum kita berprestasi tidak tahu tim Putra Kahuripan tuh jokinya siapa, pelepasnya siapa, perawatnya siapa, pemiliknya siapa itu nggak ada yang tahu. Tapi dengan kita membuktikan ada prestasi, akhirnya bisa mengenal, ketika di lapangan ada kostum kuning hijau, wah itu burungnya Putra Kahuripan gitu. Siap. Jadikanlah suatu cemoohan menjadi tepuk tangan untuk kedepannya yang lebih baik. Oke Om. Nah, terus kita juga penasaran masalah rahasia suplemen yang dipakai Putra Kahuripan sampai player-playernya tuh bisa kurang lebihnya banyak mendominasi di beberapa selekda dan lain-lain. Mungkin kalau boleh tahu atau boleh bisa di-share Mas untuk suplemennya. Suplemen kayak kita Romoda itu kita khusus jamunya itu jamu bintang mas ya. Di Romoda itu jamunya itu murni jamu bintang mas. Romoda itu prestasinya apa? Burung piye belum pernah lolos, prestasinya itu dia udah juara selekda nomor 1-2 kali di Solo sama di Jogja. Terus kemarin juara seleknas juara 8 dan seleknasnya juara 4. Itu dari Romoda itu murninya jamunya ini bintang mas. Bahkan ketika kita memberikan udah kita berikan reviewnya jamunya ini tanpa yang lain. Tapi ada juga itu yang produk sendiri atau iya ini mas? Produk kita sendiri. Jamu bintang mas ini herba tanpa efek samping. Kualitasnya nanti bisa dibuktikan, dicoba yang pastinya itu dan dicoba buktikan. Buat balap sendiri atau emang kolong juga bisa? Mas? Oh ini untuk balap, kolong, semua tinggian bisa ya, Mas? Karena ini memang untuk fokus untuk tenaga, untuk mental, untuk keket biar bisa berprestasi. Siap. Terus ada juga yang lain ketika burung kita yang lain kayak Gatot Kaca itu kita pakai untuk minumnya di lapang itu Ribolit, produknya Vetafarm dari Australia. Terus nanti suplemennya itu ini kita bantu yang dari ini kita Vetabolik ini. Vetabolik itu orang mengenalnya itu Veta, terus Blood sama liver tonic dan multifat. Jadi semua perpaduan ketika nanti satu paket. Iya, satu paket pengen jelasnya, pengen untuk tutorialnya, pemberiannya nanti bisa kita pandu ketika nanti membeli. Untuk gitu. Union Sulfa ini Oh kalau itu Union Sulfa itu untuk burung-burung yang sakit. Jadi ini dari Thailand, ini untuk burung-burung yang sakit, khususnya kembung, berak hijau, berak kapur, ini sangat direkomendasikan dan sudah terbukti. Ini ya Om, Ribolit. Ya itu Ribolit untuk yang ya. Ini riceng itu untuk ketika minuman, ini untuk pulang dari lapang. Dari lapangan. Ya manfaatnya itu dia mengendarkan ototnya itu nggak kram. Jadi besoknya udah bisa kembali fit. Kalau ini. Ini cem, ini petinju dikenalnya. Ini manfaatnya untuk yang luka dalam, memar, terus ada juga yang sapitnya patah itu kita pakai cem itu. Dijamin pasti bisa pulih kembali. Ini Power Plus. Ini Power Plus juga untuk vitamin, ini untuk suplemen produknya dari Thailand ini. Kita nanti monggo nanti misal kalau ada yang membutuhkan kita bisa free untuk trainingnya. Dari cara pemberiannya gimana, anunya gimana, nanti bisa kita sampaikan secara fair. Karena apa?
kita nggak ada yang ditutupi karena prestasi itu ya dalam artian rezeki, belum tentu obatnya sama, prestasinya, tapi minimal ketika penggunaannya tepat hasilnya bisa maksimal. Nanti jika mau yang grosir nanti bisa kita beri harga yang Beda super, ya, beda. Gitu. Kalau untuk eceran, Mas, eceran bisa emang Eceran apa? bisa, Atau harus grosiran beli bisa, eceran juga bisa, kita melayani semuanya. Semua partai Iya. kecil dan besar ya Om? Iya. Jadi nggak harus beli untuk satu box Iya, atau gitu, nggak ya? harus begitu. Bisa dong buat kalian, udah disebutkan sama Mas Aang gimana suplemen-suplemennya buat burung merpati yang masuk runner up-nya Merpati Balap Indonesia. Oke, nanti bisa langsung hubungi Mas Aang, Iya. Mas Pleci atau Mas Jambul Iya, untuk sama info aja. lebih lanjutnya ya Mas. Iya. Oke, mungkin ada Mas motivasi atau saran masukan buat Soyo yang di luar sana untuk yang mau coba-coba di dunia merpati balap. Oh iya, kalau saran saya beli merpati balap itu ya dari terah yang jelas, satu terah yang jelas, yang keduanya itu dari peternaknya yang jelas. Peternak yang jelas tuh bukan berarti harus peternak besar, tidak. Jadi kan semua kan nggak harus kandang besar, kandang kecil tuh nggak ada istilah. Yang penting tuh terahnya jelas, merpatinya dari kandang yang jelas, terus nggak perlu minder. Kalau beli dengan harga yang kompetitif tuh ya harusnya belinya di kandang saja. Jadi ketika percaya ketika burung yang bagus, anatominya bagus, ketika dilatih dia jelek, pasti nanti ketika diternak dia akan keluar burung yang juara. Jadi burung juara itu terlahir dari terah yang juara, tapi belum tentu bapak ibunya dia juara. Tapi minimal dia terahnya pasti juara, terah ya. juara kan gitu. Siap. Untuk menurut Mas Aang sendiri, bagaimana sih soal channel ini, pesan kritik dan sarannya untuk Mbak Weria yang mulai mengaktifkan channel MB Sprint Lovers? Ya, kalau saran pesan saya sih channelnya bagus, bermanfaat. Jadi dari channel ini bisa mereview, dari kandang itu namanya kandangnya apa, terus dari krunya siapa aja, terus playernya apa aja, darahannya apa aja, terus mungkin ada kiat-kiat yang bisa diambil baiknya dari tim itu. Jadi karena ilmu itu ya kita harus belajar dari siapapun yang kita anggap dia udah mampu dan udah pernah mendapatkan hasil itu. Jadi ketika nanti kita mau belajar, kita mau bertanya, kita terbuka kok. Nanti bisa hubungi di nomor saya, nanti bisa dicantumkan di channel ini. Kita selalu 24 jam on call, tapi ya kira-kira kalau malam-malam ya jangan telepon apa WA, biar gak ganggu kan gitu. Intinya teruslah belajar dan jangan pernah lelah untuk selalu belajar. Kita nggak ada salahnya kok belajar terus-menerus dengan hasil untuk menjadikan hasil untuk maksimal, ya Mas. Oke, mungkin segitu dulu ngosan atau ngobrol santai bareng Mas Aang dari Putra Kahuripan. Habis ini kita lanjut cek atau keliling lihat materi indukan di player-player yang ada di sini. Iya, siap. Oke. Terima kasih Mas Lelet, salaman dulu. Tadi belum salaman. Ya. Akhir kata saya Lelet aja mau pamit, juga Bang Pendi pamit. Quote-quote dari Mbah Wiryo. Tidak ada kata lelah apalagi menyerah, karena berhenti di tengah jalan hanya untuk orang yang lemah. Oke. MB Sprint Lovers, guyo brukun, salawase. Siap, matur nuwun.